teman-teman, perkenalkan namaku Ayesa Fazila Febrianti dengan 3 digit NIM terakhir 037. Aku dari kelas PBSI 2024A. Jadi di sini saya akan memberikan argumen tentang apakah kemampuan membaca kritis itu berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk menangkal hoaks. Nah, menurut saya iya. Kemampuan membaca kritis itu sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam menangkal hoaks. Kemampuan membaca kritis memungkinkan seseorang untuk menganalisis informasi dengan cermat, mengidentifikasi bias, dan menilai kredibilitas sumber. Dengan demikian, kita yang terlatih dalam membaca kritis itu lebih siap untuk mengenali dan menilai informasi yang menyesatkan atau yang tidak akurat. Biasanya disebut dengan berita hoaks. Nah, bagaimana sih caranya kita menangkal hoaks? Ada keterampilan yang harus diperhatikan dalam membaca kritis, yaitu yang pertama, menginterpretasi, menganalisis, menginferensi, mengevaluasi, dan... Nah, kalian ingin tahu lebih detailnya? Yuk, simak videonya lebih lanjut. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh berita, yaitu siswa SMPN 7 Kota Mojokerto terseret ombak di Pantai Drini, Yogyakarta. Yuk, kita buktikan apakah berita itu hoaks atau tidak. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu menginterpretasi. Apa sih menginterpretasi itu? Jadi teman-teman, menginterpretasi ialah menerjemahkan kembali apa sih isi dari berita tersebut. Nah, isi dari berita yang saya ambil ialah adanya 13 siswa SMPN 7 Kota Mojokerto yang terseret ombak di Pantai Drini, Yogyakarta saat melakukan outing kelas. Jadi, yang seharusnya pagi itu adalah jadwal sarapan pagi, tetapi 13 siswa ini nekat pergi berenang ke pantai. Nah, pada saat berenang itu tadi, ombaknya itu sangat besar ya teman-teman. Jadi akhirnya itu mereka terseret ombak. Ada 9 siswa yang selamat karena diselamatkan oleh nelayan. Tetapi ada 4 siswa yang meninggal dunia atau bisa disebut tidak terselamatkan oleh nelayan tadi. Nah, hal itu diduga karena kurangnya pengawasan dari guru dan panitianya. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu menganalisis. Jadi saya akan menganalisis berita tersebut. Jadi berita tersebut ditulis oleh Engran Eko Budianto dan diunggah ke web detik.com pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 pukul 16.09 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi kita ke tahap yang ketiga, yaitu menginferensi. Menginferensi ialah menyimpulkan kembali isi berita tersebut. Jadi hampir sama dengan tahap yang pertama. Jadi bisa disimpulkan bahwa berita yang saya ambil itu ialah membahas tentang adanya 13 siswa yang terseret ombak di Pantai Drini, Yogyakarta pada saat outing kelas. Dan yang berhasil diselamatkan hanyalah 9 siswa. Jadi selain 9 siswa tersebut atau 4 siswa ini meninggal dunia dalam keadaan di pantai tadi. Jadi mereka terseret ombak dan tidak bisa diselamatkan oleh tim SAR. Sebenarnya bukan tim SAR sih, tapi nelayan yang menyelamatkannya. Nah, kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu mengevaluasi. Jadi teman-teman, kita harus bisa mengevaluasi berita dan menyatakan apakah berita itu benar atau malah hoax. Jadi kita harus bisa mencari bukti-bukti kalau berita itu benar. Nah, dalam berita yang saya ambil tadi itu terdapat beberapa bukti yang menyatakan berita itu benar. Yang pertama, itu ada kutipan dari Muhammad Ali Kuncoro selaku penjabat Wali Kota Mojokerto. Lalu di berita tersebut adanya bukti dokumentasi saat siswa SMPN 7 itu terseret ombak.
dan berita tersebut itu udah diunggah di web detik.com yang bisa dibilang itu tingkatannya sudah tinggi. Jadi kalau menurut saya itu berita tersebut bisa disimpulkan kalau berita itu benar dan tidak ada unsur hoaxnya. Nah, dengan kita menerapkan konsep 4 tadi, kita jadi bisa kan berita itu termasuk hoax atau bukan. Terima kasih, semoga bermanfaat.